Komposisi bahan itu apa saja, apakah kalau diganti ini harus berapa gram gitu. Nah, dari para alumni tersebut apakah sudah ada juga yang memiliki usaha produktif seperti yang dilakukan oleh Kemenkes Hutan dan Kehutanan? Ada salah satunya itu teman-teman di Karang Taruna, Bu. Jadi setelah kita belajar di kita disampaikan ke desa, terus mereka menggarap lahan tidur yang di desa untuk perikanan dan juga untuk tanaman. Oke, ini kan lahannya masih terbatas ya Pak ya. Tapi Bapak mungkin melihat bahwa potensi dari Kemenkes ini kan akan cukup luas untuk cukup besar untuk bisa berkembang gitu ya Pak ya. Nah, mengenai keterbatasan yang dialami oleh Kemenkes sekarang ini salah satunya adalah keterbatasan lahan sehingga produksi yang dihasilkan ini belum bisa memenuhi permintaan pasar. Nah, terkait dengan kendala ini, kira-kira upaya dari Kemenkes yang Bapak awal ini akan melakukan apa ya? Untuk lahan, kalau untuk memperluas mungkin berkaitan dengan modal kita juga, Bu. Jadi untuk sementara ini kita mengefektifkan lahan-lahan atau tanaman yang tidak berproduksi lagi, mungkin yang kurang efektif lah. Kita buat semacam terasering untuk membuat tanaman yang lainnya. Salah satunya juga kita buat kandang juga, Bu, untuk menambah kemampuan kita. Seperti itu ya. Oke, kegiatan Kemenkes juga mungkin selain dengan usaha yang produktif kan bisa juga dengan pelatihannya gitu ya. Nah, untuk mengembangkan pelatihan yang dimiliki oleh Kemenkes Hutan dan Kehutanan, kira-kira sudah ada rencana belum ke depan? Ya. Sepertinya kita harus mencoba mengembangkan pelatihan ini agar masyarakat ini lebih tertarik untuk mengikuti pelatihan. Karena di situ juga kan mungkin nanti ada semacam biaya ya untuk mengikuti pelatihan yang bisa digunakan untuk menunjang usaha produktif pertanian yang dimiliki oleh Kemenkes. Nah, ini kira-kira ke depan yang ingin dilakukan dalam hal pelatihan kegiatan pelatihan apa? Kalau dari kami terus terang kepingin selalu belajar, Bu. Mungkin ketika ada pelatihan baik dari kementerian kemarin ada Zoom dan sebagainya, kita akan harapkan selalu dikasih tahu sehingga kami dari pengurus juga akan selalu mengikutinya. Dan juga ke depan kita akan mencoba membuat video-video pendek, Bu, tentang pertanian. Contohnya cara membuat vertikultur, kita buat video sehingga kita masyarakat biar tertarik gitu. Dan juga tentunya akan bekerjasama dengan dinas, Bu, tentang khususnya di BPP Kalibungu, karena kemarin kita juga sudah ditawari kalau bisa mengadakan pelatihan. Jadi kita diharapkan membuat semacam proposal lah. Kita taruh mungkin di perusahaan atau di desa-desa yang menginginkan pelatihan pertanian tersebut. Oke. Baik, mengenai ini Pak, bantuan yang mungkin Bapak, permohonan bantuan yang Bapak sampaikan ke kami gitu ya, melalui proposal. Nah, apabila Kemenkes Bapak mendapatkan bantuan tersebut gitu ya, sisi mana yang akan ditingkatkan nih Pak setelah ada bantuan ini? Yang pasti dari sisi pelatihan, Bu, sekarang ini menunjang pelatihan kami karena yang di proposal kami itu sebagian besar untuk menunjang pelatihan seperti kursi, sarana dan prasarananya, Bu. Karena selama ini memang kita seadanya untuk pelatihan juga masih lesehan karena di tempat kami kadang lembab juga membutuhkan kursi. Dan untuk semacam proyektor kita juga masih pinjam, sound system juga kita masih pinjam. Jadi selama ini kita memang sangat membutuhkan apa yang telah kami sampaikan kepada Ciaru. Jadi komitmen setelah mendapatkan dana ini akan meningkatkan
Siap Bu, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak nih. Ya, Bu, makasih Bu. Bu. Terima kasih Bu Haryati dan Bapak-bapak semua yang ada di BPP kali ini. Sama-sama Bu Regi. Informasi yang dari saudara itu kami silakan Mbak Aras untuk melanjutkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Regi. Jadi ini betul ya Bu ya, sempat ada pergantian pengurus ya Bu ya? Iya betul, reorganisasi Bu. 2020. 2020, ya betul. Iya, betul. Oh iya. Berarti ini Mas Arief sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya? Iya, Iya, Bu. Mas. Hampir. Baru. Baru. Oh baru. Baru, Oh, baru. Buat bimbingannya Ibu. Oh iya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk ikut program atau kegiatan dari PPM Pati Ciawi ya Mas ya. Selanjutnya kami silakan kepada Mas Dery Firmansyah. Beliau ini tim teknis, jadi mungkin pertanyaannya akan lebih spesifik pada pengajuan proposal yang sudah disampaikan. Kami persilakan Mas Dery. Baik, Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Arief dan juga pendamping di lokasi. Selamat Salam siang kenal, Pak. Pak, Ibu, saya Dery dari PPM Pati Ciawi, bertugas sebagai tim uji bagian pengadaan barang, Pak. Ya, dengan P4S hutan naga organik, betul ya Pak ya? Ya, siap Pak. Betul Pak. Betul. Dan juga Bapak Arief ini dari jalan 2 tahun, betul ya Pak? Betul. Baik, yang saya gali sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Pak Regi mengenai sarana yang dibutuhkan di sana. Tapi saya perlu tahu juga Pak, di Pemparkes yang Bapak sedang kelola saat ini, sarana prasarana yang sudah ada di tempat Bapak itu ada apa saja Pak? Mohon izin. Sementara tempat Pak, aula untuk tempat ruangan, musola yang tadi kami sebutkan tersebut, toilet, tempat musola. Kalau sarana penunjangnya Pak, ini Bapak di mana ya lokasinya, ini di Di BPP? BPP, di BPP Oh, di kali BPP, di BPP ya. Nah sejauh ini Pak, selama Bapak 2 tahun kebelakang, Bapak sebagai ketua di Pemparkes Pati dikelola, jika ada pelatihan-pelatihan secara daring atau online, itu Bapak melaksanakan di BPP atau tetap melaksanakan di lokasi. Nah perangkatnya itu seperti apa Pak? Menggunakan perangkat dari mana? Atau mungkin memang Pemparkes sendiri sudah memiliki hanya beberapa item gitu? untuk daring online Pak. Iya betul. Dari HP masing-masing Pak. Oh dari hasil masing-masing ya. Baik. Jadi belum punya peralatan di tempat kami. Ya, untuk metode pembelajarannya pun kalau seandainya memang ada skala cukup besar, itu media yang digunakan pada saat di sana seperti apa Pak? Apa menggunakan whiteboard saja atau ada bentuk tayangan atau apa gitu Pak? Bisa diulangi Pak? Whiteboard, tayangan. Ya, jadi Poin-poin. di sana betul. Oh, iya. Kalau Kita untuk materi biasanya kita tetap pakai PowerPoint dengan menggunakan laptop dan proyektor, itu pun juga kita pinjam Pak. pinjam ke Pinjam ke teman, salah satu teman kita. dari teman langsung. Yes. Baik, tentunya Pak, jika terpilih nih misalnya Pemparkes suka dari 8 komponen yang sudah diajukan ke kami, sekiranya tidak bisa diakomodir keseluruhan Pak. Nah ini bagian mana yang sekiranya memang diharuskan harus ada? Harus ada kalau kami ini pengujian untuk kursi Pak, kursi meja. Kursi meja ya. Kursi meja. Dan Sama sound system, Pak. printer, sistem sistem baik. Proyektor Keren juga. Baik, saya bergeser ke Ibu pendamping Bu dari Dinas atau BPS. ya Pak, saya Haryati
Bu, sejauh ini Bu, dukungan dari dinas sendiri untuk P4S Hutan Negara ini bagaimana Bu? Terima kasih. Selama ini dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus memang belum ada pengiriman sarana dan prasarana karena memang waktu akhir-akhir ini pandemi itu semua anggaran untuk COVID. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi misalnya kami merencanakan ada pertemuan di P4S atau minimal kita bantu untuk pelaksanaan pertemuan dan sebagainya itu terkena untuk COVID, Pak. Nah, mudah-mudahan untuk tahun depan kami programkan tetap ada, misalnya seperti forum komunikasi antar P4S ke Kabupaten Kudus dan lain sebagainya. Ya, baik Bu. Selanjutnya Bu, itu kan merekomendasikan P4S Hutan Naga organik ini ya Bu. Ya. Nah, alasannya sendiri Bu untuk melakukan para dewan juri ini, kenapa sih harus hutan naga organik yang direkomendasikan? Ya, Gitu, Bu. makasih Pak. Ini alasannya Pak. Jadi setelah kami melihat lokasi P4S Hutan Naga Organik, kalau penjenengan sempat rawuh ke sini monggo. Iya, Ini Bu, kalau insyaallah. menurut saya, mungkin Pak Ian yang bisa menceritakan, itu masih minim Pak. Artinya begini, dengan sarana prasarana seadanya mereka bisa menuangkan inovasi kreasi kepada semua masyarakat. Jadi semua lapisan mulai dari TK, SD, SMK, bahkan yang mau pensiun bisa dibekali di sini. Tapi dengan seadanya. Contohnya begini, ruang pertemuan Pak, itu hanya lantai itu semen. Nah, kemudian meja kursi belum ada. Ya, gampangannya lesehan Pak. Ya, terus misalnya atap, ya yang penting ora kodanan Pak. Ya, begitu. Terus minimal ada musola walaupun 2 meter kali 2 meter. Terus toilet ya dua, yang penting ada airnya Pak. Gitu. Ya. Terus untuk sarana prasarana seperti yang diajukan ini jelas belum punya Pak, mohon maaf ini. Nah, padahal kan Ciawi sudah memberikan kelas madya. Iya. Jadi bagaimana mungkin kami mau berkembang ke kelas utama? Ya memang sebutannya terakhir swadaya. Ya, tetapi karena P4S ini unik Pak, bukan perorangan tapi kelompok. Ya, jadi pengurusnya kan punya kesibukan sendiri-sendiri. Kalau tidak karena kerjasama, tidak mungkin akan bisa berkembang besar. Ya, betul. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya Bu, dari semua pengalaman yang digarap Pak Arif selama 2 tahun, program-program pemerintah sendiri Bu, program kementerian apa sudah diikuti Bu, beberapa pelatihan-pelatihan yang memang sudah diterapkan Bu? Ya, jadi yang dulu Pak Ali itu selalu mengikuti karena sudah almarhum ya Pak. Nah, yang akhir-akhir ini belum. Jadi dulu itu Pak Ali selalu mengikuti bahkan sampai ke Ciawi. Saya suruh berangkat ya. Saya kepengen dia maju karena dia tergolong milenial menurut saya karena susah di sini mencari milenial. Nah kebetulan beliau itu seorang pengajar di SMK As-Sadaiyah. SMK itu ada bidang pertanian. Jadi dia mengembangkan di situ Pak. Nah ini penerusnya kan lain juga orangnya, jadi sepertinya lain kopi, lain masakan Bapak. Iya. Nah, tetapi berwacana milenial Bapak, jangan khawatir. Kami tetap upaya meneruskan program dari Kementan bisa menumbuhkan milenial-milenial di Kabupaten Kudus.
Ibu. Ya tentunya dukungan dari dinas ataupun BPP setempat ya dia harus tetap kuat untuk KPS Utama Warga ini. Dan yang terakhir Pak Arif nih, jika memang ditetapkan sebagai penerima kanker, kan barang-barang ini barang-barang yang nilainya itu dicatat sebagai aset negara, tentunya harus dirawat, dipertanggungjawabkan secara utuh dan juga dilaporkan pada kami sebagai pembina tempat tersebut. Nah, konsistensinya jika nanti memang menerima bangker itu sendiri seperti apa nih dari KPS Utama Warga nih? Tentunya kami berterima kasih ketika kami diberi kepercayaan tersebut, dan tentunya kami konsisten untuk menjaga dan untuk merawat dan lebih memaksimalkan untuk di M4S. Baik, Pak Arif, apapun keputusannya nanti di Dewan Juri yang lain hasilnya seperti apa, tetap semangat ya Pak. Siapa? Ya, tetap meneruskan bilangnya yang sebelumnya Pak Arif, tetap berjaya di tanah pertiwi untuk di bidang pertanian. Semoga semua ya. Ya, Pak. Ya, Ibu terima kasih banyak Ibu pendamping, Pak Arif terima kasih. Terima kasih, Pak. Cukup dari dan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Arif, apakah bawa contoh buah naganya nih? Aduh, tidak bawa Ibu. Oh, tidak bawa. Baik, kalau yang ada di belakang mohon dengan siapa? Ini ada Pak Susilo. Pak Susilo. Beliau sebagai Pengurus ini Pak Eko sebagai sekretaris, ini Pak Susilo seksi akomodasi, ini Pak Lilik di bidang pertanian. Iya, Pelatihan. kenal Pak Susilo, Kenal. teman-teman Pak Lilik dan Pak Sinten itu yang sekretaris Pak Eko. Pak Eko, salam kenal Pak dari Ciawi. Terima kasih banyak sudah mendampingi rekan dari P4S Utama Organik untuk support gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, baik, sebenarnya tadi harapan dari tim seleksi sih pengen lihat kebunnya gitu Mas. Ternyata memang kenapa Mas kira-kira kok mempertimbangkan untuk join dari BPP ini? Apakah ada kendala sinyal? Peralatan Bu. Sama sinyal di situ ada susah Bu sinyal. Oh, baik. Kalau di sini kan sudah lengkap di BPP, ada WiFi dan sebagainya. Insya Allah. Moga kita tunggu hadirnya Ibu semua Bapak tenaga. Insya Allah nanti lain waktu mudah-mudahan dapat door prize kalau kata berkunjung. Iya Bu. Terus nih, betul Mbak Regi. Ya, kami siapkan Bu. Insya Allah Bu Reti, mudah-mudahan ada kesempatan untuk soalnya sana biar ikut belajar menanam dan berbudidaya buah naga sekaligus mau metik di pohon dan serta. Silakan Bu, kita tunggu. Ini kalau diantar sama Bu Haryati pegangan ya ngebut kayak Insya Allah ternyata Ibu. Iya Bu, jagoan ngebut Bu, antar lintas Sumatera. Waduh, hebat sekali. Saya pikir Jerman apa ini peserta yang ikut join di Mandalika nih Mbak Regi. Sampai ketemu di Mandalika Bu. Siap Ibu, Masya Allah. Luar biasa, sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak ya. Baik, untuk penutup saya sekali lagi menawarkan kepada Dewan Juri apakah masih ada pertanyaan yang masih mengganjal barangkali nanti takut jadi apa itu jerawat gitu kalau mau ditanyakan. Silakan. Oh clear, baik. Karena informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Juri untuk mengambil keputusan nampaknya sudah cukup. Insya Allah bisa memberikan gambaran yang utuh ya, utuh dan menyeluruh mengenai P4S Tenaga Organik yang ada di Kudus. Saya mau tidak mau harus mengakhiri sesi wawancara Bu, menurut saya Bu, karena masih ada 2 P4S lagi yang menunggu giliran untuk ikut wawancara juga. Mudah-mudahan meskipun seleksinya tahun ini cukup ketat ya Bu ya, 45 jadi 80 saja, tapi mudah-mudahan bolehlah kita berharap dan berdoa untuk yang terbaik. Amin. Amin. Tetap semangat Mas Arif. Semangat Bu. Ini memang
katakan. Ini memang berat, maksudnya masih muda harus menjadi ketua, tapi insya Allah saya yakin dengan milenialnya pasti Mas Arif punya cara-cara jitu dan inovatif untuk mengembangkan B4S tenaga organik bersama dengan tim tentunya dan dibimbingkan dari dinas dan BPP gitu ya. Bapak Ibu mohon izin kami harus undur diri, mohon dimaafkan kalau kami ada salah-salah kata, mungkin ada pertanyaan yang menjurus mendalam dan menusuk, atau barangkali ada sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain waktu. Salam sehat, salam bahagia dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.